lagi bersama saya Zela Nurliza. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tingkat kesukaran soal dari berbeda, pola jawaban soal, dan langkah-langkah analisis soal. Kedua C, analisis tingkat kesukaran soal. Di sini menganalisis artinya mengkaji butir-butir soal dari segi kesukarannya sehingga dapat diketahui atau diperoleh butir-butir soal yang termasuk kategori mudah, sedang, dan sukar. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengetahui seberapa besar derajat kesukaran suatu soal. Nah, tes dianggap baik apabila tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Oleh sebab itu, apabila dalam pelatihan atau tes tidak terjawab semua atau terlalu sukar, soalnya itu merupakan soal yang tidak baik. Begitupun sebaliknya, jika dalam pelatihan terjawab semua dan jawaban benar, itu juga tidak terlalu baik soalnya. Jadi soal itu harus seimbang, ada yang mudah, sedang, dan sukar atau di mix ya. Untuk menghitung tingkat kesukaran soal bentuk objektif juga terdapat langkah-langkahnya. Yang pertama, menyusun lembar jawaban peserta didik dari skor tertinggi sampai skor terendah. Mengambil 27% lembar jawaban dari atas atau higher group dan 27% dari bawah atau lower group dan 46% dari lembar jawaban yang disisihkan. Yang ketiga, membuat tabel untuk mengetahui jawaban benar atau salah setiap nomor soal pada higher group dan lower. Nah, ini merupakan tabel jawaban benar atau salah dari kelompok bawah atau low group. Di dalamnya terdapat nomor soal, peserta didik. Nomor soal tentunya ditulis 1, 2, 3 dan seterusnya. Peserta didik ini misalkan A, B, C dan seterusnya. Nah, dalam pengisiannya, jika soal benar itu tandanya positif, jika soal salah itu tandanya negatif ya. Kelompok bawah juga tabelnya sama dengan kelompok atas ya, jadi format tabelnya sama. Nah, setelah membuat dua tabel, kelompok bawah dan kelompok atas, selanjutnya juga kita membuat tabel untuk menentukan WL dan WH. Dalam formatnya itu ada nomor soal, lalu di sampingnya itu ada WL. Apa itu WL? WL itu jumlah salah dari kelompok bawah. Di sampingnya juga ada WH. WH itu jumlah salah dari kelompok atas. Selanjutnya ada WL ditambah WH, dan di sampingnya juga ada WL dikurangi WH. Lalu dihitung menggunakan rumus TK sama dengan WL ditambah WH per NL ditambah NH dikali 100%. Apa itu TK? TK merupakan tingkat kesukaran. WL jumlah peserta didik yang menjawab salah dari kelompok bawah, sedangkan WH jumlah peserta didik yang menjawab salah dari kelompok atas. NL merupakan jumlah kelompok bawah, sedangkan NH jumlah kelompok atas. Lalu selanjutnya ada daya pembeda. Apa itu daya pembeda? Daya pembeda merupakan kemampuan suatu butir soal untuk membedakan kelompok dalam aspek yang diukur sesuai dengan perbedaan yang ada dalam kelompok. Tujuannya untuk menentukan mampu tidaknya butir soal membedakan antara peserta pelatihan yang berkemampuan tinggi dan peserta yang berkemampuan rendah. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengetahui apakah soal tersebut mampu membedakan antara peserta didik yang sudah menguasai kompetensi dengan peserta didik yang kurang atau belum menguasai kompetensi. Daya pembeda setiap butir soal juga mempunyai rumus loh, yaitu DP sama dengan WL dikurang WH per N kecil. DP itu daya pembeda, WL sama dengan jumlah peserta didik yang gagal dari kelompok bawah, sedangkan WH jumlah peserta didik yang gagal dari kelompok atas. Untuk mencari N itu sama dengan 27% dikali N besar. Nah, selanjutnya ada pola jawaban soal. Pilihan jawaban pada soal pilihan ganda terdapat pengecoh. Pengecoh dianggap baik jika peserta didik memilih pengecoh yang sama atau mendekati jumlah ideal. Jika semua peserta didik menjawab benar pada butir soal sesuai kunci jawaban, berarti soal tersebut jelek ya, karena pengecoh tidak berfungsi. Selanjutnya ada analisis pengecoh. Rumusnya IP sama dengan P per N dikurangi B per N dikurangi 1 dikali 100%. IP sama dengan indeks pengecoh. P sama dengan jumlah peserta didik yang memilih pengecoh. N merupakan jumlah peserta didik yang ikut tes. B sama dengan jumlah peserta didik yang menjawab benar pada setiap soal.
N kecil sama dengan jumlah alternatif jawaban atau opsi, sedangkan 1 merupakan bilangan tetap. Saya akan menjelaskan sedikit langkah-langkah menghitung tingkat kesukaran soal bentuk objektif yang tadi sudah dibahas. Yang pertama tentunya menyusun lembar jawaban peserta didik dari skor tertinggi sampai dengan skor terendah. Yang kedua, mengambil 27% lembar jawaban dari atas dan 27% dari bawah, serta 46% lembar jawaban yang disisihkan. Yang tiga, membuat 2 tabel, yaitu untuk mengetahui jawaban benar atau salah setiap nomor soal. Nah, di sini saya sudah membuat 2 tabel. Tabel jawaban benar atau salah pada kelompok bawah dan tabel jawaban benar atau salah pada kelompok atas. Setelah 2 tabel ini, kita juga akan membuat tabel lagi untuk mengetahui WL dan WH-nya. Sini formatnya nomor soal WL, WH, WL ditambah WH, WL dikurang WH. Untuk menentukan WL, total salah di kelompok bawah, kita lihat pada tabel jawaban benar atau salah di kelompok bawah. Nah, misalkan soal nomor 1, kita lihat tanda negatifnya saja atau yang salahnya saja yang dihitung. Di sini terdapat tanda negatif 1, jadi WL-nya hanya 1. Untuk menentukan WH, di sini kita lihat pada tabel jawaban benar atau salah kelompok atas. Soal nomor 1 itu tidak ada tanda negatifnya atau tidak ada yang salah, jadi WH-nya 0. Lalu kita tambahkan WL ditambah WH 1, WL dikurang WH dan sama dengan 1. Begitupun untuk soal nomor 2, 3 dan seterusnya. Lalu dihitung menggunakan rumus TK sama dengan WL ditambah WH dikubah NL ditambah NH dikali 100%. Nah, dalam menghitung ini juga terdapat kriterianya. Untuk soal mudah itu kurang dari 27%, sedangkan sedang 28% sampai 72%. Untuk sukar lebih dari 73%. Nah, di sini saya memberikan contoh. Untuk soal nomor 1, TK sama dengan WL ditambah WH per NL ditambah NH dikali 100%. Nah, setelah dikali 100%, lalu kita masukkan WL-nya 1 ditambah WH-nya 0, lalu NL ditambah NH 3 ditambah 3 sama dengan 6, lalu dikali 100%, hasilnya 17%. Ini dikategorikan mudah karena kurang dari 27%. Nah, untuk soal nomor 2, 3 dan seterusnya sama ya seperti soal nomor 1 cara menghitungnya.